Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sering kali kita mendengar istilah UPK atau keseimbangan batin. Dan kata keseimbangan batin ini selalu diidentikan dengan bentuk pikiran yang baik atau kualitas batin yang baik, batin yang seimbang. Akan tetapi apakah keseimbangan batin dalam ajaran agama Buddha semuanya diidentikan dengan kualitas batin yang baik, yang positif, yang bermanfaat? Ternyata tidak demikian. Keseimbangan batin atau PK dikatakan baik atau buruk tergantung dari mana itu muncul. Ketika itu muncul dari pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk, itu adalah keseimbangan batin yang tidak baik. Tapi ketika itu muncul dari sebuah perkembangan batin atau pikiran yang baik, maka itu adalah keseimbangan batin yang baik. Lantas bagaimana kita bisa membedakan ini adalah batin yang seimbang, yang dikategorikan sebagai baik, ini adalah batin yang seimbang, yang dikategorikan sebagai baik. Sebagai contoh adalah pada saat kita melihat objek dengan mata, objek tersebut bukanlah objek yang membuat kita bahagia, tapi juga objek yang bukan membuat kita benci. Sehingga ketika melihat objek tersebut dengan mata, kita tidak peduli, kita menjadi acuh, kita menjadi apatis, tidak benci tetapi juga tidak bahagia. Kondisi batin ketika melihat objek yang demikian, yang bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, itu adalah juga kondisi batin yang seimbang. Dan apakah hanya sekadar melihat objek dengan batin yang seimbang demikian karena objeknya adalah bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, itu adalah kondisi batin yang seimbang yang baik. Bahkan menurut ajaran Buddha, itu adalah kondisi batin yang bahkan bisa memunculkan kotoran batin. Ini disampaikan oleh seorang bhikkhuni bernama Bhikkhuni Dhammadina ketika berdialog dengan seorang berumah tangga bernama Wisaka. Bhikkhuni Dhammadina ini menyampaikan ada 3 jenis perasaan yang tentu muncul dari 3 jenis objek. Ketika muncul perasaan yang menyenangkan karena objek yang menyenangkan, biasanya di situ akan disertai oleh kotoran batin yang tidak lain adalah raga nusaya, kecenderungan yang halus berkenaan dengan nafsu ragawi. Itu adalah kotoran batin. Dan ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan karena objek yang tidak menyenangkan, kalau tidak hati-hati, maka di situ akan muncul padika nusaya, kecenderungan batin untuk membenci atau kebencian. Tetapi ternyata ketika muncul perasaan yang bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, perasaan yang netral, pada waktu itu kalau tidak hati-hati juga akan muncul kotoran batin. Tidak lain adalah avijja nusaya atau ignorance atau ketidaktahuan. Setidaknya adalah pada waktu itu seseorang melihat objek dengan perasaan netral, dengan batin yang seimbang, tanpa mengetahui bahwa objek tersebut secara realitas adalah tidak kekal, membawa kepada duka penderitaan dan tidak ada diri. Nah, kondisi batin yang demikian adalah kondisi batin yang seimbang untuk yang terakhir ini, dan itu adalah kotoran batin. Ketika kemudian muncul avijja di dalamnya, maka ternyata keseimbangan batin bisa muncul kapan saja. Karena apa? Karena kita melihat
objek setiap saat, mendengar suara setiap saat, mencium bebauan atau membaui bebauan setiap saat, merasakan menggunakan lidah setiap saat, bersentuhan setiap saat, dan kita berpikir setiap saat. 6 indera kita akan selalu bersentuhan dengan objeknya masing-masing, dan sangat memungkinkan pada waktu itu muncul perasaan yang netral, yang mana juga identik dengan UPK, kondisi batin yang seimbang. Dan pada waktu itu memungkinkan sekali yang muncul bukan kebijaksanaan, tetapi adalah avijja, ketidaktahuan. Maka dalam konteks ini, keseimbangan batin yang demikian adalah keseimbangan batin yang tidak sesuai di dalam konteks batin seimbang yang baik. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahkan dalam Abhidhamma UPK juga bisa muncul dalam kondisi batin yang berakar pada keserakahan. Maka sering dikatakan UPK sahagatang sebagai contoh, ya. UPK sahagatang didik gata wipayutang asangkarikang. Ketika seseorang melakukan kejahatan yang berdasarkan pada keserakahan dengan batin yang netral, dengan perasaan yang netral, dengan perasaan yang sepertinya seimbang, dan itu adalah UPK sahagatang, maka itu juga adalah keseimbangan batin yang tidak patut untuk dikembangkan. Sebagai contoh, seseorang mencuri atau mengambil apa yang tidak diberikan yang menjadi milik orang lain dengan perasaan yang netral. Di sana tidak ada seperti perasaan yang bahagia, tapi perasaan netral, biasa-biasa saja. Batinnya seakan-akan seimbang, tapi dia mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan. Dan bisa juga mencuri demikian tanpa ada muncul sebuah pandangan. Ya pokoknya mencuri. Dan karena sudah menjadi kebiasaan, ia mencuri dengan tanpa harus diajak orang lain, tanpa harus di-force atau diminta oleh orang lain. Dia sekedar mencuri dengan batin yang seimbang. Apakah demikian dikatakan sebagai kondisi batin yang seimbang yang baik? Tentu tidak. Bahkan ini adalah batin yang seimbang yang tidak baik, yang harus dihindari. Karena ini bermula dari keserakahan. UPK sahagatang, didik gata wipayutang asangkarikang. Bahkan ketika seseorang mencuri dengan disertai pandangan yang salah, berpikiran mencuri itu tidak memberikan buah, atau berpikiran toh hidup hanya sekali, setelah kematian tidak ada kelahiran kembali, tidak ada surga dan neraka. Kemudian ia mencuri dengan perasaan yang biasa netral, dengan batin yang seimbang. Apakah kemudian keseimbangan batin yang demikian merupakan keseimbangan batin yang baik? Tentu juga tidak. Maka dalam konteks ini pun juga ada UPK tetapi tidak baik. Nah, lantas apa UPK yang baik? Salah satu UPK yang baik atau keseimbangan batin yang baik adalah keseimbangan batin berdasarkan pada kebijaksanaan. Yang salah satunya adalah kebijaksanaan yang berkenaan dengan hukum karma. Sebagai contoh adalah ketika seseorang melihat orang lain menderita. Kalau ia tidak mengetahui hukum karma, melihat orang lain menderita, ia bisa bahagia. Apalagi dia memang benci dengan orang tersebut, maka ia bisa bahagia. Karena yang dibenci mendapatkan penderitaan, dan dia juga tidak paham bahwa ada hukum karma, bahwa ada hukum sebab akibat, bahwasanya dia membenci juga memberikan buah kebencian yang dia munculkan.
Dan orang menderita juga karena ada sebab akibat. Barangkali dia telah melakukan hal yang buruk, maka kemudian dia menderita karena itu. Atau melihat orang menderita, kalau tidak punya pemahaman hukum karma, dia menjadi bersedih, dia menjadi kecewa. Apalagi ketika yang menderita adalah orang yang dia lekati, orang yang dia sayangi, yang dihargai, maka ia menderita, ia kecewa, ia turut bersedih, dan berlarut dalam kesedihan. Pada akhirnya ia menderita juga. Tetapi kemudian ada orang yang batinnya seimbang. Tetapi seimbang di sini bukan karena kebodohan, tetapi karena memahami bahwasanya setiap orang adalah pewaris dari perbuatannya sendiri, adalah kerabat dari perbuatannya sendiri, terlindungi oleh perbuatannya sendiri, adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Apapun yang dialami oleh seseorang, menderita atau bahagia, itu juga dipengaruhi oleh perbuatannya sendiri. Maka ketika kemudian ia melihat ada seseorang yang menderita, batinnya tetap seimbang, karena dia tahu bahwa itu adalah bagian dari hukum karma, bagian dari hukum sebab akibat. Tetapi kemudian jangan disalahartikan bahwa orang yang melihat orang lain menderita, tapi dia memiliki batinnya seimbang atas dasar pemahaman hukum karma, bukan berarti kemudian dia menjadi apatis, menjadi masa bodoh. Bahkan kemudian mungkin orang berpikir, ya sudah, itu karmanya dia. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu tidak demikian. Justru orang yang punya pemahaman bahwa ada hukum sebab akibat, maka dia pun juga tahu bahwa itu adalah kesempatan bagi dia untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan yang baik, menanam kebajikan, membantu orang yang sedang menderita. Dia tidak akan menjadi apatis, dia tidak akan menjadi masa bodoh. Batinnya seimbang, batinnya tidak bersedih, tetapi kemudian dia pun juga menggunakan kesempatan tersebut untuk membantu orang yang sedang menderita. Ini ketika orang punya pemahaman yang baik berkenaan dengan hukum karma. Dan batin yang seimbang tersebut, itu adalah baik. Dan ada yang lebih mulia lagi berkenaan dengan batin yang seimbang, yang tidak lain adalah batin yang seimbang yang muncul dari kekuatan meditasi. Dan meditasi ini, yang pertama adalah meditasi samatha. Ketika seseorang mengembangkan batinnya sedemikian rupa, ia melenyapkan 5 rintangan batin, yang merintangi batin untuk mengembangkan kebijaksanaan, seperti keinginan untuk menikmati berbagai macam kesenangan indrawi, kebencian atau ketidaksukaan, rasa ngantuk, malas, kegelisahan pikiran, kekhawatiran, dan juga keraguan-raguan itu dilenyapkan. Walaupun sifatnya sementara, kemudian seseorang mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi. Batinnya terkonsentrasi, batinnya menjadi teguh, batinnya tidak berpencar. Pada waktu itu ada keseimbangan batin, ada UPK. Dan keseimbangan batin yang muncul karena pencapaian konsentrasi yang tinggi demikian, yang muncul karena 5 rintangan batin absen pada waktu itu adalah keseimbangan batin yang bahkan jauh lebih unggul lagi dari keseimbangan batin yang tadi, karena memahami hukum karma. Dan juga ada keseimbangan batin yang jauh lebih unggul lagi dari hal-hal lain, yaitu keseimbangan batin yang muncul karena pengembangan batin yang berdasar pada insight atau pada keterang atau vipassana. Nah, ini adalah keseimbangan batin yang muncul ketika seseorang memahami anicca, memahami dukkha, memahami anatta, memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, yang tidak kekal membawa kepada dukkha, penderitaan, dan karena tidak ada satupun fenomena yang kekal yang dipegang secara permanen, tidak ada, maka tidak ada inti, tidak ada entitas. Dan keseimbangan batin yang muncul karena perenungan demikian
adalah keseimbangan batin yang bahkan jauh lebih unggul. Sebagai contoh adalah Sang Buddha dalam Indriya Bhavana Sutta menyampaikan kepada para siswa beliau. Beliau menyampaikan ketika seseorang melihat, mendengar, membaui, merasakan, atau bersentuhan dan berpikir, di sana akan muncul 3 jenis pikiran. Apakah pikiran senang, ataukah pikiran tidak senang, atau pikiran yang netral. Ketika muncul bentuk pikiran demikian, seseorang yang memahami Dharma, memahami ajaran Buddha dalam konteks insight, pandangan terang, maka dia akan kemudian merenungkan bahwa apapun bentuk pikiran yang muncul karena kontak antara indera dengan objek, apapun bentuk pikiran yang muncul demikian, semuanya adalah hanya sekadar kondisi batin, kondisi pikiran. Semuanya adalah kasar, membawa kepada duka penderitaan, dan semuanya adalah muncul karena sebab-sebab. Kalau kita runut lagi ke dalam pernyataan demikian, sebenarnya ini mengacu kepada anicca, dukkha, dan anatta. Bahwa segala sesuatu atau katakan bentuk-bentuk pikiran yang muncul, apakah senang, tidak senang, ataupun netral, itu semua adalah tidak kekal. Itu semua adalah bagian dari duka penderitaan dan tidak ditemukan inti di dalamnya. Karena semuanya muncul tidak tanpa karena sebab. Semuanya muncul karena sebab. Dan ketika sebab-sebabnya hilang, maka kemunculan juga tidak ada. Lantas bagaimana dikatakan sebagai entitas di dalamnya? Kalau ternyata tidak ada yang bisa dipegang. Nah, melihat ketidakkekalan, dukkha, dan juga non-self dalam objek pengalamannya muncul, kemudian di sana akan muncul sebuah kondisi batin yang Sang Buddha menyampaikan, etang santang, etang panitang, yatidang upeka, bahwa ini adalah mendamaikan, ini adalah luhur, yang tidak lain adalah upeka, batin yang seimbang. Nah, batin yang seimbang yang muncul karena memahami anicca, dukkha, dan anatta, ketidakkekalan, duka penderitaan, dan non-self tanpa adanya aku atau entitas. UPK yang demikian, keseimbangan batin yang demikian, dikatakan santang, dikatakan mendamaikan, dan juga dikatakan sebagai panitang, yang unggul, yang luhur. Dan ini adalah UPK yang baik. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keseimbangan batin menjadi baik, menjadi tidak baik, tergantung pada bagaimana kita memahami keseimbangan batin itu yang muncul, tergantung pada dari mana keseimbangan batin itu muncul. Ketika muncul dari pikiran yang tidak baik, walaupun batin seimbang, maka itu adalah tidak baik. Tapi ketika muncul dari sebuah pemahaman yang benar, kebijaksanaan yang dikembangkan, konsentrasi yang dikembangkan, maka keseimbangan batin demikian adalah keseimbangan batin yang baik, yang luhur, yang bermanfaat, yang patut untuk dikembangkan. Semoga penjelasan yang singkat ini membawa kepada pemahaman yang benar. Semoga kita memiliki batin yang seimbang, yang muncul dari kebijaksanaan. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.